laut selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir Tanggamus. Dari perairan Teluk Semangka, para nelayan menggantungkan hidup, menangkap ikan dan membawa hasil laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun laut tidak hanya menyimpan potensi perikanan. Di baliknya terdapat potensi wisata, kuliner, kreativitas, dan ekonomi masyarakat yang bisa terus dikembangkan. Pantai Muara Indah di Kota Agung, Tanggamus menjadi salah satu ruang untuk memperlihatkan potensi tersebut. Dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan ini berubah semarak. Puluhan perahu nelayan berhias bergerak di perairan. Di darat, pelaku UMKM menawarkan produk kuliner dan kerajinan. Dan di tengah keramaian itulah sebuah gagasan besar tentang wisata bahari dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir mulai dibangun. Persiapan perahu, nelayan menghias perahu, detail ornamen, bendera merah putih, belah ketupat, warga membawa perlengkapan. Pagi itu suasana di Pantai Muara Indah terlihat berbeda. Perahu-perahu yang biasanya digunakan nelayan untuk melaut kini tampil dengan wajah baru. Berbagai ornamen merah putih dipasang, warna-warni hiasan membuat perahu nelayan terlihat mencolok di tengah birunya perairan Teluk Semangka. Sebanyak 50 perahu milik nelayan di wilayah Kota Agung mengikuti parade. Bukan sekedar mengikuti lomba, para nelayan juga membawa identitas dan kreativitas mereka masing-masing. Ada yang menonjolkan warna merah putih, ada pula yang memperkaya hiasan dengan ornamen belah ketupat. Semua menjadi bagian dari suasana perayaan kemerdekaan. Di balik meriahnya parade, ada semangat kebersamaan. Nelayan yang sehari-hari berada di laut kini menjadi bagian dari pertunjukan yang dinikmati masyarakat. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa kreativitas masyarakat pesisir tidak kalah dengan potensi alam yang mereka miliki. Sekitar 50 perahu kemudian bersiap. Dari darat, masyarakat menunggu momen pelepasan. Parade perahu hias ini dibuka Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi bersama Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus M. Rangga Putra Hakim. Pelepasan peserta menjadi penanda dimulainya parade. Satu persatu perahu bergerak menjauhi pantai. Dari darat, warga menyaksikan perahu-perahu berhias melintasi perairan. Sebuah pemandangan yang sekaligus memperlihatkan dua wajah Muara Indah. Sebagai kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup nelayan dan sebagai kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Bagi pemerintah Kabupaten Tanggamus, parade ini tidak semata-mata menjadi hiburan peringatan kemerdekaan. Ada pesan yang ingin dibangun, bahwa potensi laut, kreativitas nelayan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat dikembangkan secara bersamaan. Dukungan DPRD juga diarahkan agar kegiatan serupa dapat berkelanjutan, bukan hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi dapat menjadi bagian dari promosi potensi Muara Indah. Muara Indah memiliki satu keunggulan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Di tempat inilah aktivitas nelayan dan potensi wisata bisa bertemu. Pengembangan wisata bahari tidak harus menghilangkan karakter pesisir. Justru, aktivitas nelayan dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan, tetapi juga dapat melihat kehidupan masyarakat pesisir, menikmati hasil laut, dan mengenal produk lokal. Ke depan yang akan kita harapkan adalah dari pariwisata. Oleh karenanya, pariwisata yang ada ini nanti kita akan kembangkan. Insya Allah, mulai dari sekarang akan kita pikirkan bagaimana mengembangkan wisata ini supaya betul-betul menjadi ada daya tarik untuk orang datang ke Muara Indah.
Kabupaten Tagamus, Ketua Bidang Wanita, Sekretaris Bidang Kabupaten Tagamus, Asisten Pemerintahan, Asisten Bidang Umum, kami persilakan untuk dapat ikut menyerahkan untuk melepas Pinggir foto dua. Angkat ke atas. Yang hilang Benny, dulu. Tengah dua. Terkait dengan kegiatan hari ini seperti apa Pak?
Ya, hari ini seperti tadi disaksikan ya, bahwa kita dalam rangka persediaan kebutuhan untuk kuliner atau UMKM di daerah Goradia, dan sekaligus hari ini ada lomba perahu hias. Itu juga kita akan nilai nanti siapa pemenangnya, itu akan diberikan hadiah untuk support mereka supaya mereka tetap ada di sini. Dan nanti ke depan perahu hias ini mungkin membawa wisatawan yang akan keliling di sekitar ini juga akan kita akan bisa mendapatkan hasil. Perahu sendiri berapa peserta? Tadi 54 perahu. Cuma nanti karena ombaknya besar, jadi mereka tuh akan ikan waktu yang ada berdarah-darah itu semua bersepakat. Harapannya apa Pak Bupati terkait dengan adanya lomba perahu hias ini dalam memperingati Hari Kemerdekaan? Iya, kecuali memang untuk hari peringatan hari kemerdekaan kita, supaya mereka juga paham bahwa kemerdekaan dulu memang sudah perjuangan. Oleh karena mereka sekarang menginvestasikan hasil dari kemerdekaan itu, mereka harus bisa manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan, untuk kesejahteraan mereka. Oleh karenanya kita sekarang kita adakan lomba perahu hias supaya nanti terbiasa. Kalau wisatawan masuk ke sini, orang-orang yang akan datang ke sini, nanti akan mereka bisa terima dengan baik. Nah, untuk bantuan lagi Pak Bupati, kan ini kan banyak tuh bantuan untuk UMKM di Muara Indah. Apakah di tempat lain bakal ada bantuan-bantuan juga Pak Bupati? Kita akan lihat, kalau memang kansnya itu memang memungkinkan potensinya untuk kita kembangkan, kita juga bantu. Kita bantu, misalkan dimanapun kita bantu. Ya. Sama. Bantuan itu Kita lihat kebutuhannya apa. Jadi nanti kalau seperti tadi ada dibantu sekedar untuk kerajinan ya UMKM itu dibantu nanti model-model pedagang kecil dan itu bisa. Nah, Nanti kita sesuaikan. Tolong tanggapan atas kegiatan ini Pak Dewan. Kalau kami dari DPR mendukung untuk meningkatkan UMKM, dan ini kami anggap sebagai ajang promosi. Kami mensupport dan berterima kasih dengan Pemda sudah dengan masyarakat. Apa kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun Pak? Rencananya setiap tahun untuk nanti bagaimana arahan Pak Bupati. Intinya DPR mendukung Pak, mendukung untuk acara seperti ini. Ini akan meningkatkan promosi daerah kita juga, dan juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa tidak kemungkinan di daerah lain ya Pak? Di pantai Tanggamus yang di tempat yang lain? Kalau itu semuanya nanti dari pemerintah daerah, bukan dari kami. Tapi kami mendukung, ya memang program seperti ini kami mendukung. Bagaimana pemerintah daerahnya Pak ya? Iya, pemerintah daerah. Terima kasih. Konsep inilah yang ingin didorong melalui pengembangan Muara Indah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha menjadi kunci. Karena wisata yang tumbuh tanpa melibatkan masyarakat lokal akan kehilangan salah satu kekuatan utamanya, yakni cerita dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Launching sentra kuliner, pemotongan pita, makan bersama ikan, makanan laut, pedagang menyiapkan makanan pembeli dari laut. Perjalanan hasil tangkapan nelayan tidak berhenti di tempat pelelangan atau pasar. Di Muara Indah, hasil laut juga didorong menjadi bagian dari daya tarik kuliner. Salah satu langkahnya adalah kehadiran Seafood Muara Indah atau sentra kuliner Muara Indah. Sentra ini diisi para pelaku UMKM di kawasan Taman Wisata Muara Indah. Peresmiannya ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Tanggamus bersama Ketua TPPKK Kabupaten Tanggamus.
Di sekitar kawasan pantai, aktivitas UMKM juga mulai menjadi bagian dari cerita Muara Indah. Beragam produk kuliner dan kerajinan dipamerkan. Bagi pelaku UMKM, kehadiran wisatawan berarti peluang pasar. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula peluang produk mereka dikenal. Namun pengembangan UMKM membutuhkan lebih dari sekedar tempat berjualan. Dibutuhkan infrastruktur, promosi, kontinuitas pengunjung, serta dukungan permodalan. Di Muara Indah, dukungan terhadap UMKM juga datang dari sektor perbankan. Dari Tanggamus, Hardi Suprapto, Garuda TV, melaporkan.